Ya, shalom. Saya bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam rumah Tuhan. Khususnya kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Dan kita semua sudah belajar bahwa roh yang dijanjikan itu siapa saudara? Roh Kudus. Dan judul firman Tuhan pada sore ini, meterai Roh Kudus. Sore ini saya akan berbicara tentang meterai Roh Kudus. Bagi banyak orang di tempat ini, saya rasa meterai itu bukan barang yang aneh atau bukan barang yang langka. Kita seringkali berurusan dengan meterai. Kalau saudara pergi ke notaris dan bikin akte pendirian entah PT atau yayasan, pasti biasanya di bawah sebelum tanda tangan, saudara bubuhkan apa? Meterai. Kalau saudara bikin perjanjian dengan teman saudara, maka setelah perjanjian dibuat dan masing-masing pihak akan tanda tangan, juga akan ditaruh apa? Meterai. Saya mau cek ini benar-benar tahu meterai enggak? Meterai itu berapa sih? Berapa? Ada 3.000, ada 6.000. Saya jarang lihat yang 3.000 Pak. Ada ya? Oke. Ya, saya sering lihat yang 6.000. Ada 3.000, ada 6.000. Nah ternyata di dalam Alkitab kita juga akan melihat bahwa Roh Kudus itu juga punya meterai. Ya, dan mari kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan meterai Roh Kudus. Mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Saya ingin untuk ayat emas ini kita semua membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Apakah saudara siap membaca bersama saya? 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, berhenti sampai di sini. Saudara-saudara, kita tadi melihat ada yang namanya meterai Roh Kudus. Pada saat kita percaya pada Yesus, dan pada saat kita berkata, Tuhan aku percaya kepadamu, aku mengundang engkau masuk dalam hatiku, pada detik yang sama Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang masuk dalam hati kita, itu sekaligus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang masuk dalam hati kita. Nah saya tidak tahu apakah saudara masih ingat kapan saudara terima Yesus. Kapan saudara percaya pada Yesus. Siapa di sini yang sudah jadi Kristen lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun terima Yesus. Angkat tangan. Wah ini banyak yang udah lama nih. Oke. Siapa yang belum 5 tahun terima Yesus. Angkat tangan. Wow. Oke. Siapa yang belum setahun. Belum setahun terima Yesus, baru saja terima Yesus. Wow, ada juga. Selamat datang dalam keluarga Allah. Haleluya. Nah, saudara masih ingat nggak pada saat saudara entah KKR, saudara maju ke depan, saudara nangis, lalu saudara berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Aku membuka hati, masuklah dalam hatiku. Masih ingat? Pada saat saudara percaya pada Yesus dan saudara membuka hati mengundang Yesus masuk, detik itulah Roh Kudus masuk dalam hati saudara dan saudara semua dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, saya ingin saudara masih ingat ya apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Roh Kudus itu siapa sih? Masih ingat enggak? Roh Kudus itu bukan sekedar power, tenaga, angin, api, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Kenapa? Karena Roh Kudus punya perasaan. Kalau pribadi itu punya perasaan. Alkitab berkata jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bisa susah, bisa berduka, bisa senang. Roh Kudus punya perasaan. Roh Kudus punya pikiran dan kehendak.
Makanya Roh Kudus ada di tempat ini, dia menyelidiki pikiran saudara. Saya tidak tahu pikiran saudara, tapi Roh Kudus tahu apa yang saudara pikirkan. Roh Kudus punya pikiran, punya kehendak, punya perasaan. Dan Roh Kudus adalah pribadi. Apakah saudara masih ingat bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang keberapa? Pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Kita percaya Allah yang tunggal. Tetapi Allah yang tunggal itu ternyata terdiri dari 3 pribadi. Yang pertama Allah Bapa. Yang kedua Allah Anak. Yang ketiga Allah Roh Kudus. 3 pribadi tapi satu visi, satu kehendak, satu kemauan, satu karakter. Nggak bisa dibedakan. Itu namanya Allah yang tunggal itu ada dalam 3 pribadi. Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak. Allah Anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Jadi kalau ada orang kasih ilustrasi, kalau pagi jadi suami. Pergi ke kantor siang-siang, di kantor jadi direktur. Pulang dari kantor sore atau malam ketemu anak jadi bapak. Jadi suami, jadi direktur, jadi bapak. Itu Tritunggal, itu bukan Tritunggal, itu satu. Peranannya 3. Tetap satu. Jangan takut untuk berkata Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak. Allah Anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus tidak sama dengan Allah Bapa. Buktinya apa? Saya kasih penjelasan 2 minggu yang lalu. Bahwa ketika Yesus keluar dari baptisan. Ada suara dari langit. Suara siapa itu? Suara Allah Bapa. Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Bapak tidak sama dengan anak. Anak keluar dari air sungai Yordan. Baru dibaptis. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Lalu muncul burung merpati hinggap kepada Yesus. Dan itu melambangkan siapa? Roh Kudus. 3 pribadi. Kalau dikatakan Yesus ada di tempat ini, saya beritahu Yesus ada di tempat ini melalui Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus. Yesus naik ke sorga. Aku utus Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus. Saudara perlu hidup bergaul dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, sejak saudara percaya pada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara. Yang percaya katakan amin. Memberikan kemuliaan bagi Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Katakan sama-sama, Roh Kudus ada dalam hati saya. Saya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah artinya dimeteraikan oleh Roh Kudus? Malam ini kita akan belajar ada 3 arti dimeteraikan oleh Roh Kudus. Arti yang pertama, dimeteraikan oleh Roh Kudus berarti kita adalah milik Allah. Dimeteraikan oleh Roh Kudus berarti kita adalah milik Allah. Supaya saudara yakin, kita ulangi lagi baca ayat 13 bahwa kita sudah dimeterai ya oleh Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, apa saudara? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara semua ketika percaya pada Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan artinya adalah saudara menjadi miliknya Allah. Sebab pada zaman dulu orang menandai harta budak milik mereka dengan memberikan tanda fisik. Zaman dulu itu kuda-kuda, sapi itu kumpul jadi satu bisa ketuker-tuker saudaraku. Ini milik Tuan A, milik Tuan B. Itu punya Tuan C, bingung ketuker-tuker. Lalu mereka memberikan tanda kepada binatang, entah kuda, entah sapi atau apapun juga. Dengan cara apa? Bikin semacam kayak stempel. Stempel yang dari besi, tahu saudaraku. Bisa bulat terserah. Pokoknya tiap tuan punya stempel beda-beda. Lalu stempel dari besi itu dibakar dengan api. Sesudah dibakar dengan api dalam kondisi sangat panas, lalu itu kuda atau sapi ditempelin. Di badan mereka ada, itu namanya meterai. Stempel itu.
Meterai itu adalah tanda apa? Kepemilikan. Bahwa kuda itu atau sapi itu milik dari yang punya meterai itu, stempel itu. Dan bukan hanya kepada kuda atau sapi, tapi juga kepada budak. Pada waktu itu budak diperjualbelikan, manusia yang diperjualbelikan itu namanya budak. Itu sering ketuker-tuker juga. Karena budak itu kan gak pakai baju, terus pakai ada tanda-tanda khusus, enggak, mirip-mirip semua. Jadi ketuker-tuker, jadi diceos, ditempel, dikasih meterai. Yang artinya budak itu milik dari yang punya meterai itu. Nah, pada saat saudara terima Yesus, Roh Kudus masuk, saudara dimeterai oleh Roh Kudus. Di dalam diri saudara itu dikasih tanda. Dan itu artinya kita semua adalah milik Allah. Kita miliknya Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, saya milik Yesus. Lalu apa implikasinya buat kita? Implikasinya adalah karena kita milik Allah, milik Yesus, maka kita tidak perlu khawatir akan apapun juga yang kita butuhkan. Apapun juga yang kita perlukan, Dia Tuhan pemilik kita, Dia bertanggung jawab. Amin. Dia pemilik, kita miliknya, masa kita nggak dijaga? Saya mau tanya, kalau saudara punya rumah, dijaga nggak rumah saudara? Dijaga. Kalau rumah saudara rusak, dibenerin nggak? Dibenerin. Kalau rumah saudara bocor, dibetulin nggak bocornya? Dibetulin. Kalau rumah saudara temboknya retak, dibetulin nggak? Dibetulin. Kenapa? Karena rumah itu punya kita. Kalau rumah punya tetangga, bodoh amat. Sama juga, ketika kita punya masalah, saya mau tanya, dia bertanggung jawab nggak? Dia bertanggung jawab. Kalau kita punya problem, punya masalah, dia akan tolong kita. Kenapa? Karena kita miliknya. Saya kalau punya mobil kotor gitu ya, kadang-kadang gak sempat cuci, saya berusaha. Gimana caranya supaya bersih? Karena itu mobil saya. Saya akan pergi ke tempat, sekarang kan ada satu tempat di mana mobil langsung dimasukin, dibersihin, keluar udah bersih gitu. Ya kalau buru-buru saya masuk ke situ. Kenapa saya peduli dengan mobil kotor? Karena itu mobil saya. Kalau mobil tetangga saya gak peduli. Nah kita semua milik Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir apapun kebutuhan saudara, apapun yang saudara sedang hadapi. Kenapa? Karena Tuhan pemilik hidup kita pasti bertanggung jawab, memelihara, melindungi, menjaga kita. Karena kita miliknya. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua saudara pasti dijaga Tuhan, saudara miliknya. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan peduli dalam hidup saudara. Tuhan mau menolong saudara. Mengapa? Sebab kita adalah miliknya. Tetapi penting juga saudara merenungkan hari ini. Kalau kita miliknya, berarti hidup kita, tubuh kita tidak boleh kita pergunakan semau kita. Setuju gak saudara? Kenapa? Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tubuh kita adalah milik Allah. Kita tidak boleh sembarangan, kan sekarang banyak anak muda kalau ngomong badan-badan gua mau apain terserah. Gua mau itemin semua kek. Makanya sekarang banyak anak muda tanya, Pak, boleh gak sih ditato? Saya mau tato Pak. Saya tidak pernah jawab orang kalau tanya boleh enggak ditato. Yang saya jawab adalah hal yang pertama yang Anda perlu tahu adalah bahwa tubuhmu milik siapa? Milik Tuhan. Lu pikir sendiri. Kalau tubuhmu ditato atau gimana, lu pikir sendiri. Kalau misalnya itu bagus, memuliakan Tuhan silakan. Tapi kalau itu tidak memuliakan Tuhan, jadi bukan soal boleh nggak boleh. Sebab anak muda zaman sekarang nggak bisa dilarang. Kalau dia bikin tato kecil dilarang, dia bikin yang lebih gede. Makanya saya nggak bilang boleh dan tidak boleh. Kamu pikir sendiri, tapi ingat satu hal, tubuh kamu, hidup kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu nggak bisa sembarangan.
Dan ingat, sekali lu bikin tato permanen, lu bosen gak bisa dihapus. Kecuali disetrika. Ya ada banyak orang mensetrika kan. Dan ingat, saya bilang, sekarang kamu bikin tato umur berapa? 25. Saya mau bikin tato, gadis cantik di sini. Kamu pernah lihat gak di Facebook? Orang bikin tato gadis cantik di lengannya umur 25. Waktu umur 60 tahun itu gadis cantik meleleh. Lu kok meleleh? Iya kena gravitasi bumi. 60 tahun kirut meleleh dia. Jadi itu terserah saudara, coba berpikir. Sama seperti kalau orang tanya, Pak boleh gak merokok? Saya jawab gak boleh, pasti saya udah tahu. Ngelawan pasti. Apalagi anak-anak muda sekarang. Emang di Alkitab ada ayatnya dilarang merokok? Ya saya jawab gak ada, yang ada dilarang merokok itu di pom bensin saya bilang. Di pom bensin ada, di mall. Kalau di Alkitab nggak ada dilarang merokok. Tapi yang saya tahu tiap orang kena serangan jantung, di bypass atau di ring atau di apa, selalu dokternya bilang, lu mau umur panjang nggak? Mau dok, berhenti ngerokok, gitu ngomongnya. Berarti ada hubungan dong, panjang umur sama ngerokok. Ya kalau saudara bilang ada pengecualian, ada juga orang yang ngerokok mati umur 80, ada. Tapi jarang. Dan apa saudara bagian yang jarang itu? Itu kan pertanyaannya. Kalau saudara biasa minum minuman keras, saudara berpikir apakah itu memuliakan Tuhan dengan tubuhmu atau merusak? Kalau saudara pakai narkoba, saya rasa di sini ada yang pakai narkoba nih. Kok Bapak tahu? Ada bau-baunya. Kenapa saya berpikir bahwa di gereja pun banyak orang pakai narkoba? Sebab orang pakai narkoba itu enggak tiba-tiba tampangnya jadi culun gitu, enggak. Apa saudara pikir kalau orang pergi ke gereja pakai narkoba terus tiba-tiba mukanya jadi jelek, terus jalannya enggak bisa lurus jadi miring kayak kepiting? Enggak juga, jalannya biasa ke depan. Dia angkat tangan juga haleluya, malah lebih enak penyembahannya. Wah, keren banget saudaraku. Kalau saudara pakai narkoba, berhenti hari ini. Gimana caranya? Hubungi koordinator. Harus direhabilitasi, nggak gampang. Tapi saudara harus ada satu titik di mana engkau berkata, hidupku, tubuhku ternyata milik Tuhan. Kenapa? Aku udah distempel, aku udah dimeterai dengan Roh Kudus. Itu tanda kepemilikan Tuhan dalam hidupku, gitu. Jadi hari ini kalau saudara berpikir bebas-bebas saja pakai tubuh saudara, saya beritahu saudara salah besar. Anda telah dimeterai oleh Roh Kudus. Itu tandanya saudara miliknya Allah. Kita harus mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi di samping itu karena saudara milik Tuhan, saudara tidak perlu khawatir akan kebutuhan saudara. Apapun juga Dia pasti pelihara saudara. Dia pasti peduli dengan saudara karena kita adalah miliknya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini yang pertama. Dimeteraikan oleh Roh Kudus artinya kita adalah miliknya Tuhan, miliknya Allah. Yang kedua, dimeteraikan oleh Roh Kudus berarti kita mendapat jaminan akan keselamatan. Jadi pada saat saudara terima Yesus, saudara dijamin pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, saudara pasti selamat. Coba perhatikan kembali ayat tadi yang sudah kita baca. Efesus 1 ayat 14. Saya baca pelan-pelan, saya ulangi. Perhatikan, dan Roh Kudus itu adalah apa saudara? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Lah sekarang udah selamat belum? Udah, tapi belum juga. Kok aneh Pak? Udah tapi baru icip-icip. Baru kayak awal. Tapi Alkitab berkata jaminan bagian kita. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh apa saudara?
Seluruhnya. Kapan kita memperoleh seluruhnya? Keselamatan kita. Waktu kita meninggalkan dunia ini. Semua yang Allah persiapkan dalam sorga dengan segala kemuliaannya dan fasilitasnya, saudara dapatkan nanti. Sekarang baru diicipin, enak ya ikut Tuhan. Ini belum apa-apa. Tapi pasti gak dapat yang sono? Pasti. Kenapa? Roh Kudus di dalam saudara dan saya, jaminan kita akan mendapat seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu kayak persekot, uang muka. Itu menjamin bahwa saudara akan mendapatkan seluruhnya. Kapan? Pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Ya, ayat seterusnya saudara bisa baca sendiri. Di dalam ayat yang lain, dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22, coba kita lihat juga. 2 Korintus 1 ayat 22, saya akan bacakan. Ini juga bicara tentang jaminan. Ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai, baca sama-sama, sebagai apa saudara? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ternyata di sorga itu ada begitu banyak yang disediakan. Saudara baru dapat icip-icip dikit. Tapi Roh Kudus yang telah ada dalam saudara dan saudara telah dimeteraikan oleh Roh Kudus itu menjadi jaminan semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu kayak porsekot Roh Kudus, uang muka, menjamin akan dapat sepenuhnya. Pasti enggak? Pasti. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam Kristus mengapa kematian keuntungan? Tanya di agama lain, kepercayaan lain. Gak ada yang berani bilang kematian keuntungan. Hanya di dalam Yesus. Dikatakan kalau kamu hidup dalam Yesus, percaya Yesus, mati apa? Untung. Kenapa mati untung? Karena dijamin pasti selamat dan dapat semua yang Tuhan janjikan. Di sorga nanti. Saya cuma gak mau cerita tentang sorga. Kenapa? Kalau saya ceritain tentang sorga, saya khawatir saudara semua pengen cepat-cepat ke sana. Sekarang banyak orang mati aja takut. Kenapa? Karena dia tidak jelas sorga itu kayak apa. Kalau saudara mau pergi ke satu tempat yang gak jelas, saya yakin saudara ogah-ogahan. Tapi coba kalau saudara tahu tempatnya udah pernah berkunjung, bagus, indah, restorannya bagus, makanannya enak-enak, kopinya enak. Pergi ke sana semangat gak? Semangat. Sekarang ini banyak orang tahu sorga itu salah, makanya gak pengen orang ke sorga. Bahkan ada yang bilang, kayaknya neraka lebih enak loh, gitu. Tanya kenapa? Bayangkan Pak, pendeta-pendeta termasuk guru sekolah minggu bilang sama saya, kita nanti di sorga akan memuji Tuhan lamanya katanya. Jutaan tahun pakai baju putih, saya bisa bayangkan boringnya kayak apa Pak katanya. Jadi ada banyak orang yang gak pengen pergi ke sorga karena gak paham sorga itu kayak apa. Kalau saya ceritain dikit aja, saudara akan pengen pergi ke sorga. Mati untung. Kenapa? Tempatnya lebih bagus. Saudara punya rumah yang bagus, sorga jauh lebih bagus. Dan kegiatan di sana bukan nyanyi doang, bukan, banyak. Mungkin ada kuliner juga, mungkin. Loh, apa katanya di sorga gak makan? Tubuh kita gak perlu makanan, tapi jangan-jangan bisa makan. Kenapa? Karena pohon kehidupan di sorga ternyata ada buahnya. Dan ternyata daun pohon kehidupan menyembuhkan orang sakit. Loh, kita jadi bingung, di sorga ada yang sakit. Nah, itu ceritanya panjang. Kalau kita nggak jelas kayak apa sorga, nggak ada yang pengen ke sorga. Tapi kalau saya ajak saudara tur dikit, tur. Mulai lihat-lihat, sorga ini begini. Wow, tiba-tiba kita semua ramai yang bilang, saya pengen segera ke sana. Sehingga kita berkata, hidup percaya Kristus untuk Kristus, mati untung. Yang tua-tua mendekati. Yang mendekati, wah lebih semangat. Sekarang kan orang tua menghadapi hidupnya kayaknya males gitu. Padahal tambah 60, tambah semangat. Mendekati untung soalnya. 65, puji Tuhan 70, aduh tak lagi untung gua. Kenapa? Karena mati untung.
Tapi kalau saudara nggak ngerti sorga, saudara nggak kepengen mati, pengen di dunia selama-lamanya. Amin. Tapi orang yang mengerti seperti apa indahnya sorga dan apa yang saudara miliki di sorga, saya rasa saudara akan pengen ke sana. Saya kasih tahu saudara kaya semua nih. Saudara ini kaya semua. Kenapa? Karena saudara punya sorga. Fasilitas sorga yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Kapan nanti? Sekarang, oh ada berkat itu cuma icip-icip. Itu porsekot, uang muka, Roh Kudus. Saudara terima. Saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan dijamin pasti selamat. Bukan mudah-mudahan. Makanya waktu Ahok diundang di acara Mata Najwa, saya kutip perkataan Ahok. Saya pendukung berat Ahok. Yang tepuk tangan pasti pendukung Ahok. Yang tidak tepuk tangan pasti, ini pendeta khotbah pakai kampanye lagi. Kenapa nggak boleh? Kapan lagi punya gubernur kayak dia, ya kan? Iya. Saya kadang-kadang suka ngukur juga. Saya pendeta sama dia moralnya tinggi mana ya? Sampai mikir, ini banyak pendeta kayak politikus. Tapi ada politikus kayak pendeta. Ya tapi udahlah, kita ngomong yang lain aja. Waktu saya juga habis saudaraku ya. Kalau saya mati membela kebenaran, itu Ahok bilang, tolong tulis di batu nisan saya. Kok gak dikeluarin? Saya pikir pendukung Yusril dia kali ini. Oh, tulisan saya mau ditambahin foto. Oke, gak ada fotonya tadinya. Kalau saya mati membela kebenaran, tolong tulis di batu nisan saya. Bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa saya kutip perkataan Ahok dalam acara Mata Najwa? Sebab dia juga mengutip Alkitab. Saya harus setuju. Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kenapa mati untung? Karena saudara yang percaya pada Yesus mati pasti ke sorga. Bukan semoga. Karena sudah diampuni dosanya, Yesus tanggung dosa kita di kayu salib. Semua saudara yang percaya pada Yesus sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dijamin pasti masuk surga. Haleluya. Kalau ada tuh orang Kristen ke gereja kok nggak masuk surga, belum dimeterai Roh Kudus. Jadi dia duduknya di luar kali waktu itu. Kalau percaya Yesus dimeterai Roh Kudus, masuk surga. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama apa tadi dimeterai Roh Kudus? Kita adalah milik Tuhan. Yang kedua dimeterai Roh Kudus artinya apa? Kita dijamin keselamatan kita. Pasti selamat. Yang ketiga, dimeteraikan oleh Roh Kudus berarti Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus di dalam saudara, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara terus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu untuk menolong saudara hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena saya percaya di kota Jakarta ini tidak ada seorang pria yang bisa hidup benar tanpa Roh Kudus. Enggak mungkin. Termasuk yang ngomong, termasuk. Tidak mungkin ada seorang wanita di tempat ini yang tinggal di kota Jakarta yang bisa hidup seturut firman Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Enggak mungkin. Saudara bisa hidup seturut firman Tuhan karena kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Makanya sejak zaman perjanjian lama, saudara-saudara, selalu ketika berbicara tentang orang itu bisa taat, orang itu bisa hidup seturut firman Tuhan, selalu Alkitab berkata, itu kalau Roh Kudus tinggal di dalam orang itu. Coba kita baca ayatnya Yehezkiel 36, ini perjanjian lama loh ya. Apalagi zaman sekarang ini zaman Roh Kudus, itu lebih dahsyat lagi Roh Kudus bekerja. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan ya.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan janji akan robah hati kita. Bukan hati yang keras tapi hati yang taat. Amin saudaraku. Tapi hati taat aja gak cukup loh. Gak gampang hidup benar seturut firman Tuhan. Gak gampang. Kita kalau kelihatan benar-benar semua benar karena di gereja. Kalau di luar orang-orang baik tiba-tiba keluar gereja bisa beda. Kalau di sini haleluya, ditanya apa kabar? Haleluya. Pabrik gimana? Puji Tuhan. Apa aja haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Begitu di luar, wah kebun binatang, babi lu, monyet lu, tikus lu, iguana lu, nah macam-macam keluar. Nah ayat 27 sekarang. Rohku, nah kalau bicara rohku ini siapa nih? Itu orang udah hatinya bener aja dikatakan rohku, ini Roh Kudus. Akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kok bisa hidup seturut firman Tuhan? Karena apa? Karena Roh Kudus kuberikan diam di dalam batinmu. Karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus berat saudara. Nggak gampang. Jadi laki-laki di kota Jakarta, jadi wanita di kota Jakarta nggak gampang hidup benar. Kecuali kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ya. Kita sering kali dengar kalau orang udah berjuang akhirnya kalah. Memang roh penurut tapi daging lemah. Ingat cerita seorang bapak pengurus NCH5 yang naik bus. Ini misalnya nih pengurus ibadah NCH5 nih. Grup timnya Pak Irawan. Dia doa Tuhan saya mau naik bus. Kasih tempat yang bagus. Dia masuk lihat kiri kanan. Wah ada tempat bagus. Dia duduk. Begitu dia duduk. Dia baru benar-benar sadar itu tempat yang bagus. Kenapa? Sebelahnya cewek cakep saudara. Wah tempat yang bagus ini. Udah gitu dia lihat lagi. Wih senggolan-senggolan kok nggak ada kain. Ternyata you can see dia. You can see, I can see you. Wow. Bis melaju. Namanya bis kota belok tanpa peringatan. Dia belokan pertama. Ini gadis lemah gemulai, lemah. Belok dikit langsung nyender. Langsung doa Bapak kami keluar. Jauhkan kami dari pencobaan. Bis melaju terus. Belokannya lebih tajam lagi. Dia bukan cuma nyender, dia ngerangkul. Langsung doa Bapak kami dilanjutkan. Lepaskan kami dari yang jahat. Wah langsung. Dan tiba-tiba ada motor nyebrang. Kan motor tuh kayak nyawanya 9 kan. Gak pakai rating, gak pakai langsung nyelonong aja. Sopir bis kaget langsung rem. Ciat. Ini gadis lemah gemulai ini. Direm mendadak langsung mental aja. Tiung ke atas. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di mana? Jatuh di luar. Kalau jatuh di luar saya gak akan cerita. Sudah ngapain? Apa hubungannya? Jatuhnya di mana? Di pangkuan NCH5. Terus doa Bapak kami apa? Pasti tahu semua apa? Jadilah kehendakmu. Udah punya pengalaman, jadilah kehendakmu. Memang roh penurut tapi daging lemah. Makanya saya katakan nggak bisa. Pria tinggal di Jakarta hidup benar kecuali kuasa Roh Kudus memenuhi saudara. Enggak bisa wanita tinggal di Jakarta hidup benar kecuali kuasa Roh Kudus. Nah dalam perjanjian baru, tadi perjanjian lama. Perjanjian baru Yohanes 16 ayat 8 dan ayat 13. Sama. Dan kalau ia datang, siapa ia di sini?
Roh Kudus, karena Roh Kudus dijanjikan. Pentakosta belum terjadi. Tapi sekarang Roh Kudus sudah turun dan tinggal dalam saudara. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang bisa menginsafkan kita akan dosa kita? Roh Kudus. Siapa yang bisa memimpin kita mengenal kebenaran? Roh Kudus. Siapa yang membuat kita takut? Karena satu hari kita akan dihakimin. Roh Kudus. Roh Kudus itu yang diutus pada kita, yang membuat kita sadar akan dosa kita. Ayat 13 lanjutannya. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan seterusnya. Tapi ingat, Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh apa? Kebenaran. Jadi sekali lagi, hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa berjalan seturut firman Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin. Kadang-kadang kita bikin salah aja, kita gak sadar. Gak usah saudara, Daud aja bikin dosa gak sadar, betul gak? Sampai hamba Tuhan datang cerita, ada 2 orang, yang satu kaya, kambingnya banyak, yang satu miskin cuma punya 1 kambing. Ada tamunya datang, dia menyembelih 1 kambingnya aja keberatan. Temennya yang miskin yang punya 1 kambing aja disembelih kambingnya. Langsung Daud marah kan. Itu orang kurang ajar, harus dihukum. Lalu Nabi bilang apa? Lu orangnya. Lu bunuh suaminya, istrinya lu ambil. Betul gak? Tapi gak sadar. Saudara tahu gak? Kadang-kadang kita gak sadar kita bikin dosa. Tapi pada saat Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus menyatakan bahwa itu sesuatu yang salah. Kalau saudara baca Revive, beberapa waktu yang lalu, itu Revive ada satu cerita tentang seorang wanita namanya Fiona Campbell. Fiona Campbell ini dicatat sebagai wanita yang berjalan kaki mengelilingi dunia. Sehingga rekornya ditulis oleh Guinness Book of World Record. Wanita yang menginspirasi banyak orang. Bukunya, kisah hidupnya menginspirasi banyak orang. Dan dia menikmati popularitas yang luar biasa. Sampai satu hari dia mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hatinya. Dia mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dan tiba-tiba dia sadar bahwa dia pembohong. Ternyata dia itu jalan ketika banyak orang. Begitu sepi masuk hutan langsung dia naik truk. Terus jalan lagi. Begitu mau keluar hutan dia turun lagi. Jadi orang melihat wah ini wanita gak ada capeknya padahal naik truk dia. Dia gak sadar dan gak ada yang tahu. Dia bikin konferensi pers ini dan dia mengakui kesalahannya. Kapan? Ketika Roh Kudus menyadarkan dia. Ada banyak saudara mungkin berasa menghidupi satu kehidupan yang sebetulnya tidak berkenan pada Allah. Tapi kita gak pernah sadar sampai Roh Kudus menguasai saudara. Dan Roh Kudus yang menyadarkan kita. Atau ada orang-orang yang sedang bergumul dengan kebiasaan dan dosanya. Kita gak pernah bisa keluar di kubangan itu karena kita dibelenggu oleh dosa. Gak ada power yang menghancurkan belenggu itu sampai kuasa Roh Kudus menguasai hidup saudara. Dan kau punya kemampuan untuk keluar dari belenggu dosa saudara. Di dalam ruangan ini gak ada orang yang bisa lepas dari dosanya dengan kekuatan sendiri. Kecuali kuasa Roh Kudus memenuhi saudara. Kalau orang sudah menghidupi habitnya itu ya. Udah begitu gimana ngerubahnya. Udah bertahun-tahun menghidupi sesuatu yang salah. Bagaimana merubah, mematahkan kebiasaan buruk itu. Tidak ada jalan lain. Kuasa Roh Kudus yang sanggup mengeluarkan saudara dari belenggu itu. Karena saya percaya seperti Fiona Campbell dia bilang ketika aku mengakui semua salahku. Aku keluar dari ruangan itu dengan hati yang rasanya plong dan aku dimerdekakan. Tidak ada hidup yang lebih merdeka daripada kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dan mengakui betapa banyak yang perlu kita tinggalkan. Maukah kita berkata, Roh Kudus, tolong aku, penuhi aku sekali lagi, jamah aku rindu menyenangkan hati Bapa di sorga. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita mampu berjalan seturut firman Tuhan.
menyenangkan hati Yesus, dan hidup kita memuliakan namanya. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Datang ke tempat ini berkata, aku mau sekali lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Lambaikan tangan saudara. Saudara mau sekali lagi dipenuhi Roh Kudus? Amin. Roh Kudus ada di mana? Ada di tempat ini, yes. Ada juga di hati saudara. Tapi Roh Kudus itu bekerja tergantung dikasih kesempatan enggak? Tiap kali Roh Kudus bicara, diam loh. Stres dia. Kalau bisa stres. Roh Kudus berbicara kepada saudara, diam jangan banyak bicara. Lama-lama dia mati. Mau enggak kita kasih kesempatan Roh Kudus bangkit kembali. Ingat dia Allah, pribadi Allah, tapi dia enggak pernah paksa. Dia bekerja sejauh kita memberi kesempatan Roh Kudus bekerja. Berapa banyak saudara mau berkata, Roh Kudus jamah saya sekali lagi, penuhi saya sekali lagi.